Alhamdulillah, Allah dari kasih. Nah, saya absen dulu ya. Alhamdulillah. Saya. Lanjutan. Apa? Ya, Saya menjelaskan mengenai organisasi yang kemarin. Kemarin sampai organisasi apa? Syarikat. Sekarang organisasi Al-Irsad. Al-Irsad ini berdiri pada tahun 1914 atau 15 awal 1942. Sedangkan pengakuan hukumnya sendiri baru dikeluarkan oleh pemerintahan Belanda pada tahun 1915 Masehi. Nama Al-Irsad sendiri diambil dari organisasi Islam yang didirikan oleh Rashid Ridho yang ada di Mesir, yaitu Jamiyah Ad-Da'wah wal Al-Irsyad. Al-Irsyad ini pada periode awal diketuai oleh Salim bin Iwad al-Bawa'al. Salim bin Iwad al-Bawa'al. Kemudian tahun berikutnya datang Syekh Subrati dari Sudan atas permintaan Jamiatul Khair untuk menjadi pemilik atau pengawas sekolah namanya Jamiatul Khair, memberikan sekolahnya ke gerakan ini dan menjadi kepala sekolah dari Al-Irsad ini, dan namanya berubah menjadi Jamiah Al-Islam wal Irsyad Al-Islamiyah. Kemudian gagasan dari Al-Irsad sendiri yaitu pemurnian tauhid, ibadah dan amaliyah agama Islam melalui penekanan terhadap pengertian dan daya kritik peserta didiknya yang berupa pengoptimalan mata pembelajaran bahasa Arab sebagai alat utama untuk memahami Islam, mengingat sumber hukum Islam semuanya berbahasa Arab seperti yang diajarkan oleh Muhammad Abdul. Ini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, sebelum materi ini. Kemudian tokoh pendiri dari Al-Irsad sendiri yang pertama yaitu Syekh Ahmad As-Sulkati Al-Ansori, itu fotonya. Yang kedua yaitu Salim bin Iwad al-Bawa'al yang menjadi ketua dari periode awal. Yang kedua Syekh Muhammad Ubay Abus, dan keempat Faid bin Salim Masyabi, dan yang terakhir yaitu Ahmad Hasan. Kemudian saya lanjutkan ke Persis atau Persatuan Islam. Persis dulu ya. Persis ini atau Persatuan Islam berdiri pada tahun 1923 di kota Bandung, yang diawali oleh suatu kelompok tadarusan yang dipelopori oleh Haji Muhammad Zarzal dan Haji Muhammad Yunus. Beliau merupakan seorang saudagar yang berasal dari Palembang. Persis atau Persatuan Islam bukan organisasi keagamaan yang berorientasi politik, namun lebih fokus terhadap pendidikan Islam dan dakwah, serta berusaha menegakkan ajaran Islam secara utuh tanpa dicampuri khurafat, syirik dan bid'ah yang telah banyak menyebar di kalangan awam orang Islam. Dari sini sudah paham? Nah, kita dulu ya. Kemudian tujuan dari Persatuan Islam atau Persis yaitu untuk memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan aslinya yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, dan memberikan pandangan berbeda dari pemahaman Islam tradisional
yang dianggap sudah tidak orisinil karena bercampur dengan budaya lokal, sikap taktis buta, sikap tidak kritis, tidak mau menggali Islam lebih dalam dengan membuka kitab-kitab hadis yang sahih. Hari ini sudah paham? Tolong dulu. Kemudian gagasan yang dicetuskan oleh organisasi Persis ini yang pertama yaitu menumpas sikap taklid masyarakat kala itu yang terjebak pada perbuatan bid'ah dan tahyul. Apa itu bid'ah? Siapa yang tahu? Sesuatu yang tidak ada pada zaman. Sesuatu yang tidak ada pada zaman. Kemudian yang kedua yaitu mengembalikan kemurnian ajaran Islam yang sudah mulai tercampur oleh budaya sekitar yang bertentangan dengan syariat. Yang ketiga, pembangunan koperasi dan pusat zakat umat. Dan yang terakhir yaitu menerapkan sistem pendidikan modern di pondok pesantren. Dan ini merupakan foto dari tokoh pendiri Persis sendiri. Yang pertama Muhammad Zamzam dan yang kedua Muhammad Yunus. Di sini ada yang tanyakan atau enggak? Ini Persis. Ada Persis ini yang itu ada di daerah kemudian yaitu MIAI atau Majelis Islam Ala Indonesia. Berawal dari kesadaran para pemimpin organisasi besar Islam di Indonesia, antara lain seperti Kiai Haji Muhammad Dahlan dan Kiai Haji Mas Mansur, tokoh dari Muhammadiyah, kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Muhammad dari organisasi Nahdlatul Ulama dan Pondok Musono dari organisasi Syarikat Islam. Untuk dapat membentuk sebuah federasi besar umat Islam, menyikapi telah banyak terjadinya perpecahan umat Islam kala itu. Jadi tiga tokoh tersebut atau aslinya itu ada beberapa tokoh, tapi yang lebih menonjol itu dari ketiga organisasi. Kemudian Islam di kala itu terbagi menjadi dua kubu, yakni kaum reformis dan tradisional atau konservatif. Maka dari itu dibentuklah MIAI atau Majelis Islam Ala Indonesia pada tahun 1937 oleh Kiai Haji Mas Mansur dan rekan-rekannya. Dari sini sudah paham? Atau saya lanjutkan dulu? Saya lanjutkan dulu ya. Kemudian tujuan dari MIAI sendiri yang pertama yaitu menempatkan umat Islam secara layak dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua, mengharmoniskan kembali Islam sesuai tuntunan zaman. Dan terakhir yaitu turut membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Kenapa kok ini tujuannya untuk membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya? Siapa yang tahu? MIAI ini adalah salah satu organisasi yang disetujui oleh Jepang. Kan dari organisasi yang sebelum-sebelumnya kan tidak disetujui oleh Belanda.
Tapi kalau MIAI sendiri ini langsung disetujui oleh Jepang karena Jepang ingin MIAI ini turut membantu dalam perang Asia Timur Raya supaya membantu untuk perang di sana. Kemudian gagasan dari MIAI sendiri yang pertama yaitu rencana membangun fisik agung dan universitas meskipun ditolak oleh Jepang dan hanya usulan membentuk Baitul Mal yang disetujui oleh Jepang. Kemudian yang kedua yaitu memperkuat ukhuwah Islamnya karena mereka meyakini bahwa umat Islam akan kuat jika bersatu. Yang ketiga, membentuk majelis pemuda dan majelis kementerian yang bertujuan untuk perlawanan terhadap penjajahan yang dilakukan oleh Jepang. Selanjutnya yaitu menyelamatkan dan memelihara kehormatan dari kekayaan umat Islam, membangun masyarakat Muslim yang mampu memelihara perdamaian dan menciptakan kesejahteraan rakyat, dan yang terakhir meningkatkan pengurusan semua masalah penting kaum Muslim seperti perkawinan, waris, masjid, zakat, pendidikan dan acara, penyiaran dan wakaf, serta kesejahteraan fakir miskin. Dan tokoh dari MIAI sendiri yang sudah saya sebutkan di awal tadi yaitu tokoh-tokoh besar Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Syarikat Islam. Di sini apakah ada yang ditanyakan? Sudah selesai materinya. Apakah ada yang ditanyakan? Sudah selesai. Kan akhirnya itu ada kan sekarang pertemuan KHI itu kan kemarin kan sudah saya beritahu dan ada yang kabur dan dia ada nggak apa-apa sampai detik soalnya tidak jauh beda sama yang kemarin. Mungkin ada beberapa soalnya selesai semua. Nah, Baik, masing-masing karena waktunya sudah habis. Kita akhiri pembelajaran hari ini menggunakan hamdalah. sukses. Sekarang karena sudah terakhir saya di sini, mohon maaf jika saya waktu mengajar banyak salah kata atau perkataan. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.